Shalom, Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan harian Resat GKI Pulang Pisau bersama saya, Vikaris Elma Januarika, Vikaris yang melayani di Gereja Palimermo Reda 8. Renungan firman Tuhan untuk kita pada saat ini sesuai dengan Nas Almanak GKE, yaitu Keluaran pasal 12 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Sebelum itu mari kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk menerangi setiap langkah juang kehidupan kami di dunia ini, kami perlu firman Tuhan untuk menjadikan kami manusia yang hidup dalam ketaatan dan ketetapan Tuhan. Roh Kudus Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan menyertai setiap kami yang mau mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Keluaran pasal 12 ayat 21 hingga 28 dengan perikop tentang perayaan Paskah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya orang merayakan hari ulang tahun dengan makan bersama keluarga, sahabat, kekasih, atau orang-orang yang disayangi lainnya. Nah, perayaan itu dilakukan untuk mengingat peristiwa yang luar biasa yang pernah terjadi dan dialami oleh kita dalam kehidupan kita. Nah, Nas hari ini Bapak Ibu Saudara berkisah tentang perayaan Paskah yang dilakukan oleh Israel atas perintah Tuhan. Sebelum tulah ke-10 dijatuhkan atas Mesir, Tuhan memerintahkan Israel untuk menyembelih anak domba dan memakannya bersama dengan roti yang tidak beragi. Perayaan Paskah ini dilakukan sebagai ucapan syukur atas perbuatan Tuhan bagi Israel yang akan membebaskan mereka dari Mesir. Kekuasaan Tuhan yang luar biasa ini telah disaksikan oleh Israel, mulai dari tulah yang pertama sampai tulah ke-9. Peringatan ini merupakan peringatan baru dalam kehidupan orang Israel. Namun demikian, peringatan ini harus dilakukan terus-menerus agar nantinya keturunan Israel senantiasa mengingat kuasa Tuhan yang telah mengeluarkan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi perayaan Paskah merupakan peringatan tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan orang Israel pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan pun ada perayaan-perayaan hari keagamaan yang dilakukan untuk memperingati suatu peristiwa tertentu dalam sejarah kekristenan. Namun sebaliknya, peringatan akan kebaikan Tuhan bukan hanya terjadi pada hari raya Kristen saja, melainkan harus menjadi aktivitas sehari-hari dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita diminta untuk terus mengingat kebaikan Tuhan agar dapat terus mengucap syukur oleh karena berkat dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup dan kehidupan kita. Berkat dan pemeliharaan Tuhanlah yang membuat kita dapat hidup sampai sekarang. Pemazmur pernah mengungkapkan ucapan syukurnya dalam puji-pujian kepada Tuhan yang berbunyi, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Bapak Ibu Saudara, dengan demikian tak ada alasan untuk kita tidak mengingat kasih Tuhan dan mengucap syukur atas semua kebaikannya. Maka untuk menjadi perenungan kita bersama, sudahkah kita selalu mengingat dan memperingati kasih Tuhan dan mengucap syukur atas hidup dan kehidupan kita yang masih ada sampai sekarang? Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh dinyatakan kepada kami hari ini. Kami percaya kebaikan Tuhan boleh ada atas kami, memampukan, menuntun kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Hari ini dengan kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Kami rindu menaikkan doa syafaat kami teristimewa bagi gereja Sang Pamarto Rei 5. Tuhan bekerja di dalamnya menjadi kepala gereja untuk gereja Sang Pamarto. Biarlah setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang berada di dalamnya boleh benar-benar merasakan karya kerja pelayanan Tuhan melalui kebersamaan para ketua jemaat, sekretaris bendahara, para penatua dan diakon, pengurus kategorial, pun juga hamba Tuhan yang melayani. Biarlah setiap program kerja yang direncanakan dan dirancangkan, biarlah semua boleh berjalan dengan lancar, sesuai seturut dengan kehendak Tuhan saja.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau baik dan teramat baik. Sertai juga mereka dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, sawah ladang ternak dan kebun mereka, perjuangan kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan boleh berkati apapun yang menjadi kerinduan mereka secara pribadi dalam hidup dan kehidupan mereka, Tuhan boleh dengarkan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan boleh kuatkan. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya lawatan kasih jamahan Tuhan ada untuk setiap generasi penerus gereja Sang Pemarto, anak-anak muda, dewasa, remaja, pemuda, laki-laki, perempuan. Biarlah Tuhan boleh berkati kehidupan, ya, pendidikan yang sedang diperjuangkan, Tuhan boleh permudah langkah mereka. Terima kasih Bapa, inilah kami dengan segenap kerinduan kami. Doa ini kami akhiri dan kami alaskan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.